Selamat datang di YouTube Mas Boy di Jerman. Jadi hari ini kita akan ada dua tamu spesial, ada Maximilian dan juga Franzi. Ya, boleh dikenalin dulu nggak namanya siapa dan tinggal di mana dan kalian sekarang lagi ngapain di Berlin? Halo semuanya, namaku Max dan ya aku lahir dan tinggal di Berlin dan aku kuliah sekarang di Universitas di Potsdam dan ya aku belajar bahasa Indonesia. Halo semuanya, nama saya Francis, saya berumur 22 tahun. Saya sekarang tinggal di Berlin dan kuliah juga. Kalian ini kalau nggak salah itu dari keluarga campuran. Ya, yang orang Indonesia itu mama atau papa? Jadi di keluargaku, papaku dia orang Indonesia. Orang Indonesia, orang mana? Dia orang Batak. Orang Batak. Dari dekat Medan. Ah, dekat Medan. Ya. Oke. Kalau kamu siapa yang orang Indonesia? Bapak aku juga. Ah, Ya. oke. Dan dia orang mana? Dia orang Bogor. Bogor. Ah, orang Bogor. Sebagai anak yang dari campuran gitu ya. Bagaimana sih kalian mengidentifikasi diri kalian? Kalian itu dibilang orang Jerman atau orang Indonesia biasanya? Jadi aku lebih mengidentifikasi seperti orang Jerman karena ya aku lahir dan tinggal di sini dan keluargaku yang tinggal di sini juga orang Jerman. Jadi aku tahu tentang tradisi Jerman, bahasa Jerman dan ya juga dengan orang Jerman. Jadi ya aku lebih identifikasi seperti orang Jerman. Kalau kamu gimana, Franci? Sebenarnya aku nggak suka pilih di antara kedua-duanya karena ya aku mengidentifikasikan dengan kedua-duanya budaya. Tapi ya seperti Max sudah bilang, kalau aku harus pilih ya mungkin juga Jerman karena aku lahir di Jerman dan besar di Jerman, bisa bahasa Jerman dengan lancar semua itu. Ya. Tapi bahkan di Jerman aku sadar identitas aku ada bagian Indonesia dan Jerman. Ya. Dan keluarga dari bapak kalian atau dari papa kalian itu masih ada yang di Jakarta atau masih ada yang di Indonesia nggak? Jadi ya aku masih ada banyak keluarga di Indonesia. Ada yang tinggal di Jakarta, tapi juga di Bogor. Ada yang tinggal di Bandung dan di Medan juga. Dan juga di desa dari papaku, dia lahir di sana, namanya Galang. Itu di dekat Medan dan aku masih ada paman yang tinggal di sana. Di Medan. Ah iya betul kamu orang ini ya, orang Medan ya, orang Batak ya. Ya. Ah oke. Dan kalau kamu bagaimana nih, Franci? Ya, aku masih ada keluarga. Kebanyakan mereka tinggal di Jakarta dan ya kontaknya ada. Ini tergantung waktu. Waktu aku ke Indonesia pasti kami akan bertemu. Tapi ya kalau aku di sini di Jerman, kami kadang-kadang ngechat juga melalui WhatsApp. Atau dulu aku ingat aku menelepon dengan kakek dan nenek aku atau dengan tante-tante atau om-om. Biasanya untuk berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dulu aku belum bisa berbahasa Indonesia, terus kami selalu ya bicara dalam bahasa Jerman karena kebanyakan keluarga aku juga kuliah di Berlin. Dan waktu aku kecil aku belum bisa bahasa Inggris juga. Terus ya kami pakai bahasa Jerman kecuali kakek dan nenek aku. Mereka nggak bisa bahasa Jerman. Terus ya komunikasi dengan mereka lumayan sulit waktu aku masih kecil. Mungkin pakai bahasa tubuh gitu ya. Dan ya, kalau kamu bagaimana, Max? Bagaimana kamu berkomunikasi dengan keluarga-keluarga kamu? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau Jerman? Jadi biasanya kami coba
dengan bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang juga bahasa Inggris. Dan aku punya satu sepupu yang kuliah dan tinggal di Jerman selama 10 tahun. Jadi ya dengan dia aku bisa bicara bahasa Jerman. Tapi ya aku coba bahasa Indonesia. Ya. Dan kalian kan dari keluarga campur. Bagaimana sih perasaannya dan juga tradisi apa yang menurut kalian tuh berkesan gitu? Untukku jujur aku tumbuh dengan atau hanya dengan keluarga Jerman karena ya papaku sudah meninggal saat aku anak dan ya keluargaku Indonesia tinggal di sana. Tapi ya sekarang atau sudah selama beberapa tahun aku belajar tentang budaya Indonesia dan juga budaya Batak dan itu sangat menarik. Tapi ya di Jerman ada beberapa hal yang aku suka. Contohnya hari Natal di Jerman sekarang juga hampir Natal. Contohnya ada pasar Natal di sini di Jerman, aku suka ini. Dan juga makanan Jerman, aku suka sarapan di Jerman, contohnya roti atau keju. Ya. Dan kamu berarti kalau sarapan itu makan roti ya? Kamu makan nasi nggak biasanya? Ya, betul. Biasanya enggak. Jadi hanya untuk makan malam. Tapi untuk sarapan aku harus makan roti. Kalau kamu bagaimana tuh perasaannya sebagai anak dari keluarga campur gitu? Aku bisa lihat keluarga ini sangat penting untuk orang Indonesia dan ini sangat seru untuk aku melihat semua keluarga saya karena keluargaku lumayan besar. Ya ini dan juga ayah aku dia suka banget masak makanan Indonesia dan dia selalu makan nasi dengan makanannya. Ya ini berkesan. Dan papa kamu kan selalu makan nasi tuh. Bukan untuk sarapan, tapi untuk makan siang atau makan malam selalu ada nasi. Hampir selalu. Kadang-kadang kalau ibu aku masak, ya dia pasti juga makan makanan dimasak ibuku. Ya yang bukan makanan Indonesia. Dan kamu berarti di rumah juga sering makan nasi ya? Aku lebih suka makan nasi dibandingkan makan kentang. Dan dulu aku sama sekali nggak suka makan kentang. Tapi sekarang aku mulai lebih suka, bukan lebih suka makan kentang dibandingkan nasi, tapi aku mulai suka makan kentang juga. Oke, dan menurut kamu bagaimana Max? Kamu ada tambahan nggak kira-kira? Ya, jadi di Indonesia aku suka ya orang Indonesia sangat baik hati dan aku juga suka ya keluarga di Indonesia. Dan yang berkesan untukku itu hari kemerdekaan di Indonesia. Karena di Jerman itu beda. Kami punya hari reunifikasi. Tapi di Jerman nggak ada pesta yang besar. Tapi di Indonesia untuk hari kemerdekaan, ya ada banyak pesta dan acara dan juga orang suka main di jalan atau di rumah. Dan ya aku suka ini dan aku juga ikut ini tahun ini. Tahun ini ya betul. Aku pikir di tahun ini kamu itu di Indonesia di bulan Agustus ya? Ya betul. Aku di Jakarta saat saat hari kemerdekaan. Kamu ikut lomba apa di sana? Oh, aku lupa namanya, tapi ada lomba dengan kereta. Makan kerupuk. Ya, di kepala. Iya. Dan kerupuk harus ke mulut. Ya, seperti ini. Ya, tapi tanpa tangan. Ya. Itu sangat lucu ya. Dan kalian itu kalau aku lihat bahasa Indonesianya sudah bagus dan kalian itu
belajar bahasa Indonesia dari kecil atau gimana tuh? Jadi aku belajar bahasa Indonesia tidak dari kecil, tapi sudah lama, mungkin 7 atau 8 tahun. Aku mulai belajar mandiri dengan aplikasi, tapi ya aku juga belajar di kursus sekarang dan ya. Jadi udah sekitar 7 tahun ya belajar bahasa Indonesia. 7 atau 8 tahun. Wow, oke. Sudah lama ya. Oke. Oke, dan Franzi, kamu belajar bahasa Indonesia sejak kapan? Dari kecil atau gimana? Aku belajar bahasa Indonesia sejak 3 tahun sekarang. Ya, aku mulai belajarnya waktu aku belum berumur 18 tahun. Oke, baru baru 3 tahun berarti. Oke. Dan di rumah kamu itu dengan ayah kamu atau dengan papa kamu itu dalam berkomunikasi dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia atau bahasa. Iya, dalam bahasa Jerman. Um, sayangnya ya dia nggak mengajar kami anak-anaknya. Ya, mungkin karena um, yang penting untuk dia itu kami bisa berbahasa Jerman dengan baik. Dan dia pikir kami bisa belajar bahasa Jerman nanti karena bukan bahasa Jerman, bahasa Indonesia nanti karena ya bahasa Indonesia itu mudah. Tapi waktu dia ingin mengajar kami bahasa Indonesia sudah terlambat ya, karena kami sudah bisa berbahasa Jerman dan kalau dia coba mengajar bahasa Indonesia atau bicara dalam bahasa Indonesia, kami semua jawab dalam bahasa Jerman karena kami tahu ya dia bisa mengerti apa yang kami bilang. Ya, sayangnya. Tapi ya, sekarang saya sudah belajarnya sendiri. Baik, dan kamu belajar bahasa Indonesia berarti itu dari aplikasi juga atau ikut kursus atau gimana? Dari aplikasi juga dan waktu kemarin aku ke Indonesia, aku ikut kursus dan ketika aku kembali, aku melanjutkan ikut kursus di Berlin juga. Di Berlin juga. Ya. Oke, bagus. Dan berarti Max kamu itu di rumah juga dalam bahasa Jerman ya? Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali? Bahasa Jerman karena aku tinggal bersama ibu dan ibuku orang Jerman dan walaupun dia sudah ke Indonesia 2 kali, dia nggak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Dan kalian kan ibaratnya tinggal di Jerman gitu ya. Dan banyak mungkin orang Indonesia berpikir bahwa bahasa Indonesia itu nggak begitu penting gitu. Dan kenapa sih kalian itu memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia? Jadi untukku ini penting untuk ya bisa komunikasi dengan keluarga dan itu juga bagian dari aku. Jadi aku mau belajar bahasa Indonesia dan itu ya sangat berguna saat di Indonesia karena aku bisa ngobrol dengan orang di sana atau ya basa-basi atau di toko ya itu sangat berguna. Oke. Dan kalau kamu bagaimana? Ya, untuk aku juga penting bisa berbicara dalam bahasa Indonesia karena ini bagian identitas aku dan aku juga mau kalau aku ke Indonesia, aku juga mau berbicara dalam bahasa Indonesia dengan ya, penjual toko atau ya orang Indonesia. Ya. Sip. Dan berarti kamu ada kakak atau adik nggak di Jerman? Ya, aku ada 3 kakak-kakak. Kakak-kakak dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Jadi ada salah satu kakak perempuan aku, dia pernah tinggal di Indonesia. Totalnya 1 tahun tapi terpisah. Jadi pertama kali dia tinggal di Indonesia untuk 6 bulan dan saat ini dia belajar bahasa Indonesia. Ya nanti dia harus kembali karena masa COVID dan dia kembali ke Indonesia untuk semester di luar negeri. Karena ya dan bahasa Indonesia dia sangat bagus dan sekarang ini sangat lucu. Tahun ini
kakak laki-laki aku juga mulai belajar bahasa Indonesia. Dan dia sangat apa katanya Ambisius. ambisius. Ya, ambisius. Ya, ya. Ambisius Dan- belajar bahasa Indonesia. dan Wow. dia selalu tanya kepada aku dan kakak yang juga bisa berbahasa Indonesia, ya apa perbedaan di antara ya mas dan abang atau oke. Wow. kata-kata Indonesia. Ya. Menarik. Dan kami semua pikir ketika dia juga berhasil belajar bahasa Indonesia, kakak perempuan lain juga akan belajar bahasa Indonesia. Ya. Good. Tapi akhirnya kalian belajar bahasa Indonesia ya, bertiga berarti ya? Iya, tapi ada yang lain juga. Oh, Jadi yang lain juga. ya kami berempat. Oh, berempat. Ya. Tapi yang satu itu belum belajar bahasa Iya, Indonesia. satu itu Belum. paling tua. Yang paling tua. Oke. Dan kalau aku lihat gitu ya, nama kalian itu cukup Indonesia. Jadi Max itu namanya Maximilian Simbolon gitu ya, orang Batak banget. Dan kamu itu namanya Francisca Suvita gitu. Itu namanya Indonesia banget. Dan kalian itu ada kejadian lucu nggak sih dengan nama? Mungkin teman kamu bertanya itu artinya apa atau bagaimana? Jadi biasanya orang Jerman suka nama Simbolon. Ya, jadi contohnya aku dapat pujian dari guru di sekolah. Wow. Ya, karena mereka suka nama ini. Ya, dan mereka juga ya mau atau mereka tanya nama Simbolon itu dari mana, dan karena itu enggak nama Jerman dan itu enggak terkenal di Jerman. Dan kalau kamu bagaimana? Ada orang-orang yang bertanya ya nama itu dari mana, atau ada orang yang bilang aku suka namamu, terdengar bagus. Ya, tapi biasanya orang-orang nggak tahu ini nama Indonesia. Kadang-kadang ada orang yang tulis namaku, keluargaku dengan salah. Aku nggak tahu kenapa, karena namanya ya ditulis seperti bicara, ya bahkan dalam bahasa Jerman. Tapi kadang-kadang ada orang yang tulisnya dengan tahu. Oh, Suvita. Ya, atau dengan Suvita. ada aku juga ingat ada waktu kami selalu dapat surat ditulis Z U V I double T T T yang sangat salah. Ya, karena betul nama Suvita di Indonesia itu Indonesia banget dan Simbolon juga. Tapi aku pikir Simbolon itu di Indonesia terkenal dengan Batak tentu aja. Dan biasanya tuh orang Batak itu lumayan bangga dengan identitasnya. Sangat betul ya. Dan kamu bangga nggak menjadi orang Batak gitu? Jadi ya aku sangat bangga juga untuk bisa bermarga Simbolon. Dan ya aku masih ada banyak keluarga yang juga Simbolon, jadi tante dan paman. Ya, dan saat di Indonesia aku juga bertemu banyak orang Batak. Dan ya kalau aku bilang namaku Simbolon, mereka Simbolon, kamu orang Batak, dan ya mereka tanya kamu dari mana dan siapa di keluargamu, dan ya. Dan kalau mungkin nanti kamu berkeluarga dan punya anak, kamu mau kasih nama anak kamu dengan Simbolon atau enggak? Ya, aku mau. Ya, aku sudah tanya pacarku dan itu oke. Ya, betul. Jadi biasanya orang Batak itu mereka cukup bangga dan mereka juga sangat berkeluarga, maksudnya sangat kekeluargaan ya. Kalau mereka tahu, oh kamu orang Batak, oh ya kita mungkin satu keluarga segala macam. Ya, betul. Banyak marga yang seperti keluarga, contohnya Simbolon atau Sinaga, Tobing, ya, dan itu seperti keluarga besar. Keluarga besar. Ya, aku pikir kalian juga sudah ke Indonesia ya. Dan di Indonesia kalian ada gegar budaya nggak sih? Ya, pasti ada. Pasti ada. Ya, ya karena ya negara dan bangsa sangat beda.
um, ya dari makanan sampai kloset jongkok Oke. atau orang Indonesia yang suka makan nasi untuk sarapan, makan keju dengan makanan manis. Oke. Ini sangat beda di Jerman nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Oke. Ya, atau orang Indonesia yang suka berfoto bersama kamu, dan ini ya sedikit lucu. Ya, ini negara budaya. Oke. Dan kamu bisa makan pakai tangan atau? Aku bisa, tapi aku nggak. Nggak suka. Iya, nggak tahu. Bahkan waktu aku ke Indonesia, kami nggak makan dengan tangan. Pakai sendok dan garpu. Oke. Bagaimana dengan kamu, Max? Kamu ada gegar budaya nggak selama di Indonesia gitu? Itu lucu untukku, ada cicak di rumah. Oke. Ya, di rumah tanteku. Oke. Ya, dan itu sedikit lucu karena mereka kecil, tapi suaranya kuat. Besar. Ya, Kuat. besar. Dan ya, aku sedikit takut mereka akan jatuh Oke. di tempat tidur. Oke. Tapi ya, di Jerman nggak ada cicak di rumah. Di Jerman nggak ada cicak. Nggak ada. Tapi sangat praktis karena mereka makan ya mosquito. Makan nyamuk, betul. Laba-laba, ya. Ya. Ya, betul ya. Mereka juga ya tinggal di rumah. Betul, itu praktis karena mereka juga bisa makan nyamuk, jadi ya bebas nyamuk. Karena di Indonesia juga banyak nyamuk kan, Ya. biasanya. Ya. Kamu juga pernah makan atau sarapan dengan tangan atau enggak? Ya, pernah. Tapi aku juga suka makan dengan sendok garpu. Oke. Jadi aku bisa makan dengan tangan, tapi untuk Jerman, aku pikir itu sedikit aneh. Ya. Sedikit aneh. Untuk kalian roti di Indonesia itu roti atau bukan? Jadi, roti di Indonesia beda, itu Beda. sangat lembut, Iya. dan di Jerman itu keras. Oke. Tapi aku suka roti yang keras, Oke. dan juga roti yang tidak hampir putih, Iya. jadi lebih gelap. Lebih gelap. Ya, itu. Nah, berarti roti Indonesia menurut kamu itu terlalu lembut dan juga mungkin itu roti atau bukan menurut kamu? Tidak roti. Dan Bukan roti di Indonesia juga sangat manis. Dan Ya. mereka suka makan roti dengan mesis, Ya, ya, manis. Tapi di Jerman, ya kami suka makan roti dengan ya daging atau keju, tapi gurih dan Gurih. asin. Ya. Dan berarti roti di Indonesia itu bukan roti juga untuk kamu? Bukan. Aku ingat ada waktu aku di Indonesia dan kami ke tempat Jerman yang menjual roti Jerman. Dan kami ke sana dan roti sangat terlihat seperti roti Jerman dengan biji labu sebagai contoh. Tapi kalau disentuh sangat lembut. Sangat lembut, oke. Terlalu lembut untuk roti Jerman. Ya, karena aku pikir roti Jerman itu untuk orang Indonesia juga terlalu keras ya, dan sakit kalau dimakan, jadi kayak gitu. Dan biasa kan teman-teman kalian tanya kan, kalian dari mana gitu kan. Dan ada nggak sih reaksi yang menarik gitu dari mereka ketika mereka tahu, oh kamu itu adalah campuran Indonesia-Jerman gitu, mix. Jadi, kupikir banyak orang Jerman nggak tahu banyak tentang Indonesia. Jadi mereka ya sedikit bingung, atau ya mungkin mereka tahu Bali, tapi nggak tahu tentang Medan atau orang Batak. Jadi mereka ya bingung dan mau tanya, oh itu apa, itu di mana, dan ya aku harus ngobrol banyak tentang Indonesia. Tapi aku suka ini, dan biasanya mereka suka belajar tentang Indonesia. Indonesia jadinya, oke. Karena mereka belum tahu tentang Indonesia dan akhirnya mereka tahu belajar tentang Indonesia. Oke.
Ya, karena menurut aku juga menarik banyak orang Jerman itu tahu Bali, tapi nggak tahu Indonesia, ya kan? Ya. Aku juga ingat satu kali aku bekerja di rumah sakit dan ada teman kantor Iya. aku dan aku bilang ya aku ke Indonesia untuk cuti dan dia pikir aku belum pernah ke Indonesia tapi lalu dia bilang ya dan waktu aku ke Bali dan aku bilang tapi Bali di Indonesia dia bilang kalau begitu aku sudah pernah ke Indonesia ya, ya orang Jepang bahkan nggak tahu Bali di Indonesia Ya. ya. Dan kalau kamu bagaimana? Kalau orang atau teman kamu tahu kamu dari keluarga campuran Indonesia Jerman, mereka reaksinya tuh seperti apa? Yes, seperti Max bilang, ya mereka nggak tahu banyak tentang Indonesia. Biasanya aku dianggap seperti orang Jepang atau orang Tionghoa. Dan ya kalau aku jawab ya aku keturunan Indonesia, mereka sedikit ya nggak tahu apa gitu bilang. Terus nggak ada banyak stereotip terhadap orang Indonesia, tapi sebelum orang tahu aku orang Jerman Indonesia, aku sudah pernah ya menghadapi stereotip orang Asia dan orang Tionghoa. Aku nggak tahu, tapi mungkin sampai sekarang masih ada beberapa kasus, misalnya kamu lagi jalan, lalu ada orang berbicara, misal kayak ni hao, kamu pernah juga digituin? Pernah Gitu. juga? Iya, Oke. bahkan tahun ini kalau aku ke Hamburg ada orang yang melihat aku bilang ni hao Oke. atau sekarang aku sudah terbiasa dan sudah ya lebih kurang ya Lebih santai gitu ya? ya Lebih ya chill. tapi waktu kecil Aha. ini sangat ya memarahkan Oke. aku karena ada orang yang bilang apakah kamu sudah pernah makan daging anjing. Oke. Masa COVID ada orang yang uh, aku di jalan dan dia lihat aku bilang corona corona dan terus dari dan aku bilang dan aku bilang oke, aku nggak buat apapun. Ya begitu. Atau aku ada nilai bagus dalam matematika, ada orang yang bilang ini karena kamu orang Asia. Oke. Oke. Ya, aku pikir di Jerman ya masih ada seperti itu manggil ni hao. Tapi kalau aku di sini di Jerman ketika ada orang bilang ni hao, aku nggak dengar sih. Aku pura-pura nggak dengar karena aku bukan dari Cina juga, bukan dari Tiongkok kan. Nah, ketika kalian di Indonesia, biasanya orang-orang itu pikir kalian itu orang apa? Orang Indonesia atau orang Eropa atau gimana? Hmm, ini biasanya mereka tahu aku campuran, tapi mereka nggak tahu dari mana. Jadi kalau aku bilang aku dari Jerman, mereka tahu ini karena pacarku orang Jerman dan ya dia ya tapi ya biasanya mereka bingung kalau aku bilang aku seorang Batak. Karena ya biasanya orang Batak ya lebih beda. Ya, dan mereka terkejut kalau aku bilang aku Simbolon. Ya, mereka ada yang pikir aku bohong. Tapi ya mereka sangat tertarik dengan campuran Jerman Indonesia. Ya, kalau mereka tahu. Tahu, betul. Dan kalau kamu bagaimana, Fransi? Ya, kalau aku di Indonesia seperti di Jerman, aku dianggap seperti orang Jepang. Aku bahkan nggak tahu, aku nggak ada hubungan dengan Jepang, tapi ya mungkin karena keluarga Indonesia, aku keturunan Tionghoa, mungkin penampilan aku bukan semirip orang Indonesia, dan karena itu ya kalau aku bilang ya bapak aku dari Bogor, mereka terkejut juga dan bilang bohong, salah, nggak mungkin. Tapi ya ini
kenyataan. kenyataannya. Oke. Betul. Mungkin kalau aku sebagai orang Indonesia gitu, aku ngeliat kamu mungkin kamu mirip sebagai orang Jepang, ya, orang Korea mungkin juga, orang ya, atau orang Cina mungkin Iya. juga seperti itu. Kalau aku ngeliat Max, mungkin aku melihatnya lebih ke Eropa sih. Ya. Iya, ya. Nah, ini dari tadi kita udah ngobrol lumayan panjang nih. Kalian ada nggak ini sebagai penutup pesan yang ingin kalian kasih gitu untuk teman-teman yang juga dari keluarga campuran gitu? Jadi menurutku itu kesempatan yang bagus untuk ya belajar tentang dua negara atau dua budaya dan itu juga sangat bagus untuk menjadi lebih toleran atau terhadap orang lain dan ya aku mengalami ini keluargaku di Indonesia mereka sangat senang kalau aku mulai menghubungi lebih sering dengan mereka dan ya aku pikir itu kesempatan yang sangat besar dan jangan lupa negara dari ibu dan dari papa. Oke. Dan kamu ada ini pesan juga mungkin? Untuk orang campuran atau mix, aku punya pesan, kalian bisa bangga dengan identitas kecampuran kalian karena kalian bukan setengah orang Jerman atau cuma setengah orang Indonesia tapi selalu kedua-duanya dan ya ini sangat spesial bisa dapat kesempatan mengalami kedua budayanya dan ya jangan merasa malu atau seperti kalian gak cukup orang Indonesia, orang Jerman, orang Turki atau manapun tapi ya kalian punya identitas yang spesial. Spesial. Oke, bagus. So, terima kasih banyak sudah hadir di podcast hari ini dan ya, dan buat kalian jangan lupa like, subscribe dan juga komen video ini sebanyak-banyaknya dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.